di sini untuk yang soal nomor 1 itu ada cara membuat teks dengan RNN di menggunakan Google Colab gitu. Nah, pertama itu persiapannya itu mengimpor TensorFlow dan library yang lainnya. Nah, setelah itu di sini ada foto untuk mendownload datasetnya. Di sini menggunakan dataset dari Shakespeare.txt. Nah, setelah sudah di sini code yang pertama ini untuk membaca panjang dari teks tersebut. Nah, di sini ada 1.115.394 karakter. Nah, selanjutnya di sini memproses teksnya. Nah, sebelum melakukan training, di sini kita perlu mengubah si string menjadi representasi numeriknya. Nah, si lapisan tf.keras.layer.string lookup ini bisa mengubah setiap karakter menjadi ID numerik. Tapi di sini teksnya perlu dipecah dulu menjadi token terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya di tugas prediksi di sini untuk mengingat karakter atau urutan karakter dan karakter apa berikutnya yang paling memungkinkan. Ini ada tugas dari yang kita latih untuk si modelnya. Nah, jadi urutannya itu input ke model akan menjadi urutan karakter. Nah, kita akan melatih model untuk memprediksi outputnya. Nah, karena si RNN ini dia mempertahankan status internal yang bergantung pada elemen yang terlihat pada sebelumnya. Nah, semua karakter yang dihitung hingga saat ini dan apa karakter selanjutnya. Nah, sebagai contoh di sini setiap urutan input karakter berisi sequence underscore length dari teksnya, panjang teksnya. Nah, untuk input setiap urutannya target yang sesuai berisi panjang teks yang sama, kecuali dia bergeser satu karakter ke kanan. Jadi pecahan teks menjadi potongan. Di sini sequence length plus satunya, misalnya di sini dikatakan sequence length-nya ada 4 dan teks kita itu contohnya halo. Nah, urutan si inputnya akan menjadi urutan targetnya akan menjadi ELLO. Nah, untuk melakukannya pertama-tama fungsi tf.data.dataset from tensor slice ini untuk mengubah si teks menjadi aliran indeks karakternya. Nah, selanjutnya kita buat batch size-nya untuk melakukan training. Nah, di sini kita menggunakan batch size ada 64 dan buffer size-nya itu 10.000. Nah, setelah itu kita membangun modelnya. Di sini modelnya ada 3 lapisan, ada layer embedding, layer GRU, dan layer dense. Nah, layer embedding ini lapisan masukan tabel pencarian yang dapat dilatih yang akan memetakan setiap ID-nya ke vektor. Nah, GRU ini jenis RNN dengan ukuran units. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan lapisan dari LSTM. Nah, si layer yang terakhir ini merupakan layer keluaran dengan keluaran vocab size-nya. Ini ngacilin satu logit untuk setiap karakter kosakatanya. Nah, ini memungkinkan si log ini masing-masing karakter menurut si modelnya. Nah, ini arsitektur yang digunakan ada input char, embedding layer, char embedding, GRU, output GRU-nya, dense, dan logits-nya nih.
Nah, di sini kita selanjutnya menjalankan si modelnya. Di sini batch size-nya ada 64, sequence length-nya 100, dan vocab size-nya 66. Nah, di sini ada total params-nya ada 4,022,850. Training able-nya 4,022,850 dan non training able-nya itu ada 0. Nah, setelah itu kita latih modelnya. Nah, di titik ini masalahnya diperlakukan sebagai masalah klasifikasi standar karena si status RNN sebelumnya. Juga langkah waktu inputnya memprediksi kelas karakter yang berikutnya. Nah, lampiran pengoptimalan dan fungsi lossnya ini, fungsi lossnya ini berfungsi dalam kasus ini diterapkan di seluruh dimensi untuk terakhir prediksinya. Nah, karena si model akan mengembalikan logs-nya dan kita perlu menyetel flag-nya from logics gitu. Nah, di sini ada prediksi save-nya. Yang tadi batch size-nya 64, panjangnya itu 100 dan vocab size-nya 66. Di sini rata-rata loss-nya itu 4.1895466 untuk rata-rata loss-nya. Selanjutnya ada konfigurasi pos pemeriksaan. Nah, di sini menggunakan TF Keras untuk memastikan bahwa si pos pemeriksaan ini disimpan selama pelatihan. Nah, terus di sini kita menjalankan pelatihannya. Di sini menggunakan 10 epochs untuk ngelatih si modelnya. Nah, setelah itu hasil teksnya itu setiap kali kita manggil model, kita mengirimkan beberapa teks dan status internalnya. Terus model akan mengembalikan prediksinya untuk si karakter berikut dan status barunya itu apa. Nah, berikan prediksi dan status kembali untuk melanjutkan pembuatan teks. Nah, selanjutnya di sini kita ekspor generatornya. Nah, model satu langkah ini dapat dengan mudah disimpan dan dipulihkan biar kita bisa menggunakannya lagi gitu, tidak perlu memulai dari awal. Nah, selanjutnya ini prosedur pelatihan menggunakan di sini gunakan tf.grading tab untuk melacak gradient. Nah, kita bisa melihat lebih lanjut tentang pendekatan ini. Nah, jadi kesimpulannya si artikel ini ngasih tahu nih tutorial untuk membangun model text generation menggunakan RNN, mulai dari pre-processing data, pembentukan sequence, pembuatan training batch menggunakan TF data, terus pelatihan model hingga menghasilkan teks yang baru, penggunaan teknik Shuffle, terus batch dan pre-batch dalam proses training ini untuk menjadi lebih efisien dan ngebantu si model buat belajar pola karakter menjadi jauh lebih baik.